Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Daryati SPD, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 31 Semarang, Kota Semarang. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching. Anggota kelompok 5. Saya sendiri Sri Daryati sebagai coach, Ibu Judith Widoretno sebagai coachee. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching dengan Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Definisi coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Grant 1999. Alur percakapan Tirta. T adalah tujuan umum, I identifikasi, R rencana aksi, T dan A tanggung jawab. Demikian praktek percakapan coaching dengan alur Tirta sebagai coach Sri Daryati dan sebagai coach Yudit Widoretno. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yudit, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengamati pembelajaran Anda tadi pagi ya. Bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran tadi pagi? Perasaannya gimana ya Bu ya? Campur aduk sih. Satu lega, yang kedua pasti banyak kekurangan di sana sini. Jadi agak-agak apa ya? Minder lah Bu ya. Terus yang pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti saya akan sampaikan kepada Ibu Sri terkait dengan evaluasi kegiatan apa namanya supervisi saya tadi. Begitu. Saya tuh melihat Anda itu sudah melakukan banyak hal yang positif gitu ya. Salah satu hal yang menonjol itu adalah bagaimana Anda tadi kok mampu memfasilitasi diskusi kelompok, terutama itu saat membahas eh, suatu apa ya masalah gamelan ya tadi. Gamelan ya Bu. Iya. Tapi Terus sebenarnya ini Bu, apa tadi itu saya melihat masih banyak kekurangan gitu Bu di sana sini. Jadi rasanya itu agak sedikit agak sedikit apa ya kecewa gitu sama hasil hasil supervisi saya hari ini. Di samping lega tadi ya Bu karena sudah menjalani supervisi akhir gitu. oke, mungkin apa yang bisa saya bantu pada hari ini? Baik Bu, saya tuh sebenarnya ingin sekali membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Rasanya itu tadi kan saya praktek gamelan ya Bu ya, tapi saya lihat antusiasme anak-anak itu tidak semuanya baik begitu. Ada yang aktif banget, tetapi beberapa juga ada juga yang mereka itu tidak berusaha untuk mencari tahu begitu Bu. Oh, bagus sekali ya. Jadi tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu sebenarnya untuk meningkatkan apa, Ibu? Gimana Bu? Tujuan dan meningkatkan kompetensi tersebut. Sebenarnya kepengennya Tujuan seperti apa? saya Ya. pengennya tuh anak-anak bisa lebih fokus dan aktif gitu loh Bu di dalam kelas. Karena kalau dilihat tadi kan mungkin karena ruangannya juga ya Bu ya. Karena kan tadi di aula kan Bu, terus anak-anak juga apa namanya situasinya panas, terus ruangannya juga terlalu luas. Jadi anak-anak tidak tampak begitu aktif dan juga eh, apa namanya tidak aktif, terus mereka juga enggak eh, apa ya semacam tidak antusias gitu beberapa dari mereka. Oke, berarti
Bu Yudit ingin menciptakan atau mengelola kelas gitu ya, agar tercipta pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa, begitu ya. Mungkin Iya, betul. apa yang bisa Ibu Yudit lakukan untuk mencapai tujuan itu supaya siswa itu merasa senang seperti itu? Baik, Bu. Mungkin strategi yang akan saya lakukan nanti harus membuat atau menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi begitu ya, Bu ya. Berarti mungkin pembuatan suatu permainan atau game gitu ya, Bu? Iya, heeh. Sebenarnya tadi kalau misalnya Bu Sri lihat, saya sudah membuat game ya Bu untuk anak-anak, sudah melakukan ice breaking sebelum kegiatan, terus mungkin juga sudah ada apa ya bahan ajar yang menarik gitu loh untuk mereka. Padahal juga mereka sudah saya hadapkan secara langsung di hadapan mereka tuh ada alat musik gamelan begitu. Ya. Mungkin Tapi ya. kalau dilihat kok anak-anak tetap apa ya kayak kurang kurang mengena gitu pembelajaran saya itu terkait dengan alat musik gamelan itu untuk mereka. Apakah mereka itu bosen atau mungkin mereka itu tuh apa ya nggak tertarik gitu Bu sama alat musik tradisi. Oke. Tadi yang Ibu Yudit sampaikan sudah bagus sekali, sudah berusaha untuk langsung ya menggunakan alat tradisional yang ada di aula tadi. Mungkin Bu Yudit mempunyai suatu aplikasi di HP untuk main eh, gamelan ya. Saya pernah lihat itu gamelan. Mungkin bisa dicoba karena anak itu sekarang kan pegangannya HP. Mungkin dia lebih senang menggunakan Oh, HP seperti itu, Ibu. baik Bu Sri, saya akan mencobanya. Kebetulan saya belum pernah mendownload itu Bu. Nanti Iya. saya coba untuk mendownload e-gamelan. Mungkin saya coba-coba dulu di rumah, kemudian besok saya aplikasikan dalam pembelajaran di kelas yang lain. Oke. Apa yang menjadi tantangan Bu Yudit untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan saya itu mungkin nanti ketika anak-anak itu ini ya Bu, jaringan internet. Kebetulan kan di sini itu kan jaringan internetnya itu agak kurang stabil ya Bu. Jadinya saya takutnya itu nanti anak-anak ketika semua mengakses e-gamelan itu bukannya lancar, tapi malah yang terjadi nggak bisa dimainkan semuanya secara bareng-bareng gitu. Entah itu nge-lag, entah itu ada hal-hal yang lain mungkin terkait dengan jaringan gitu. Tapi semoga sih harapannya tidak ya Bu ya. Terus selain itu juga mungkin eh, saya sendiri agak gaptek Bu. Jadi memang harus belajar lagi. Kalau mungkin alat musik gamelan itu kan sudah pegangan ya jadinya Iya. sudah biasa untuk memainkan gitu. Ya ini sudah apa istilahnya saya keluar dari zona nyaman untuk mencoba menggunakan aplikasi yang ada di HP gitu. Selain itu mungkin kita juga perlu memberikan penguatan positif ya kepada siswa eh, yang tidak berbicara, kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran. Jadi biar mungkin siswa agar lebih tertarik dengan apresiasi yang sudah kita berikan kepada anak juga. Selain mungkin dengan menggunakan e-gamelan, tantangan sudah disampaikan Bu Yudit tadi, sudah ditemukan solusinya dengan oleh Bu Yudit sendiri ya. Nanti bisa dicoba. Terus untuk keaktifan siswa pun mungkin penguatan itu yang perlu Bu Yudit sampaikan, bahwa mungkin mempelajari e-gamelan itu bisa dimanfaatkan untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin nanti ketika ada pentas yang anak-anak yang mempunyai minat ke situ mungkin bisa lebih di apa ya dalam pembelajarannya itu anak-anak itu lebih kita berikan apresiasi seperti itu Bu. Jadi nanti yang lain itu akan mengikuti anak-anak ya ternyata senang ya bermain e-gamelan bisa dipentaskan mungkin dalam P5 gelar karya ditampilkan atau mungkin ditampilkan dalam lomba-lomba mungkin ada nanti kegiatan kelas meeting ya mungkin anak-anak bisa ditampilkan seperti itu agar anak-anak lebih fokus dan tertarik dengan gamelan seperti itu Bu Yudit. Terus gini Bu Ya. Yudit, bagaimana Bu Yudit
apakah sudah memiliki gambaran atau strategi yang akan dilakukan setelah nanti penggunaan e-gamelan, tantangannya sudah disampaikan tadi, mungkin jaringan internet atau apa, terus dengan anak agar fokus ke pembelajaran itu, apakah Bu Yudit sudah punya gambaran apa yang mau dilakukan Bu Yudit untuk mencapai tujuan Bu Yudit awal pertama kali untuk menyampaikan pembelajaran tentang gamelan itu sendiri? Mungkin nanti saya akan mencoba untuk mendekati anak-anak, memberikan pendekatan kepada anak-anak bahwasannya ketika nanti kita pembelajaran itu tidak melulu dengan menggunakan alat musik yang konvensional yang sudah ada, tetapi kita bisa menggunakan alat musik yang berbasis teknologi. Di samping itu, mungkin saya juga akan memberikan pengertian kepada mereka untuk tidak apa ya istilahnya ya, tidak menggantungkan gitu, tidak menggantungkan dengan wifi sekolah karena memang permasalahan wifi kita itu kan memang eh, apa ya Bu sudah pelik ya, sudah kontak ke Bisnet berulang kali, tetapi mereka belum ada tanggapan dan respon terkait hal itu, sehingga mungkin anak-anak juga akan terganggu dalam proses pembelajarannya nanti jika menggunakan teknologi. Jadi akan saya memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka itu punya paket data sendiri sehingga saat nanti kita berada di luar kelas, berada di aula atau mungkin berada di dalam kelas yang mungkin tidak terjangkau jaringan internetnya, mereka tetap bisa mengakses e-gamelan eh, sesuai dengan apa yang mereka inginkan begitu. Terus di samping itu juga mungkin saya akan memberikan bentuk apresiasi yang baru kepada peserta didik, membuat bentuk penilaian-penilaian yang baru sehingga mereka tidak merasa bahwa didikte begitu Bu. Karena selama ini kan saya juga ketika menilai itu semacam ya sudah kamu main alat musik, saya nilai kamu begitu. Tanpa dengan adanya rubrik penilaian yang jelas, terus kemudian apresiasi yang mungkin membuat mereka itu oh ternyata aku ini memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain ya begitu. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan apresiasi yang lebih kepada mereka dengan bentuk-bentuk yang lain, mungkin dengan cara saya memberikan apresiasi bahwa kamu penguatan, motivasi kepada mereka. Begitu, Bu. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini. Nanti silahkan Bu Yudit implementasikan strategi tersebut dan nanti beritahu saya hasilnya bagaimana dan kita bisa ke depannya itu pembelajaran itu memang membuat anak menyenangkan. Terus apa yang kita sampaikan itu membuat anak merasa bahagia dan sesuai dengan minatnya. Semoga apa yang tujuan yang disampaikan Bu Yudit bisa tercapai, anak-anak lebih fokus dan mungkin lebih tertarik untuk belajar gamelan lagi. Seperti itu Bu Yudit. Amin. Terima kasih, Ibu Sri. Bu Sri, mungkin ada beberapa evaluasi terkait dengan observasi saya di kelas tadi, Bu. Mungkin dalam cara saya mengajar, atau mungkin ada hal yang lain yang sekiranya perlu saya untuk perbaiki. Eh, Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bu Yudit dari awal terus pendahuluan ya, dari pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup serta umpan balik yang Ibu berikan terhadap murid tadi, saya lihat sudah cukup bagus. Terus pengelolaan kelas pun sebenarnya sudah Bu Yudit usahakan semaksimal mungkin ya supaya anak itu aktif, tetapi masih beberapa anak itu masih belum fokus dalam pembelajaran Bu Yudit. Nah, mungkin untuk metode yang sudah Ibu Yudit sampaikan tadi, ke depannya semoga aja anak-anak itu akan lebih fokus lagi seperti itu. Dan evaluasinya sudah bagus sih, cuma ya ini tadi keaktifan siswa ya. Beberapa kita sudah coba ini, anak masih ada yang belum aktif, coba ini lagi seperti itu. Tadi sudah bagus sekali untuk ice breakingnya juga sudah bagus, kegiatan ini sudah runtun, pembagian kelompoknya tadi ya sudah sesuai dengan bakat dan minat anak itu sudah di situ sudah ada. Terus ada tutor sebayanya juga, walaupun masih
ditutor sebaya sama temannya saja masih ada yang belum aktif seperti itu ya Bu Yudit ya. Ya Iya, jadi betul, Bu. tentunya iya, penguatan itulah yang perlu disampaikan Bu Yudit tadi, penguatan yang positif seperti itu agar anak-anak itu, oh saya tuh belajar ini fungsinya dalam kehidupan sehari-hari itu nanti seperti ini, seperti itu. Mungkin untuk awal pembelajarannya bisa disampaikan, kalian bisa ini tuh manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari seperti apa. Seperti itu aja Bu Yudit yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Sri, terima kasih banyak untuk penguatannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Sri dapat saya lakukan nanti dan bisa menjadi penyemangat buat saya juga bisa lebih baik dalam menjalani pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih, Ibu Sri. Saya mohon pamit. Sama-sama. Demikianlah percakapan pelatihan coaching, supervisi akademik yang kami lakukan. Umpan balik dari coach, pernyataan dari Bu Yudit. Bu Yudit mengatakan, saya merasa sangat bahagia karena coach telah dengan sabar membimbing saya untuk menemukan berbagai solusi dan mengambil keputusan yang tepat. Meskipun permasalahan yang saya hadapi sudah dibahas sebelumnya dalam sesi latihan, saya masih bisa merumuskan beberapa rencana tambahan yang membantu saya menghadapi tantangan ini. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.